Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sallallahu. Puji sembah syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah selalu memberikan nikmat yang cukup besar kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Islam. Sehingga pada hari ini, pada kesempatan ini, kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan, insyaallah. Dan pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian salawat berkirimkan salam kita sampaikan kepada intan mutiara di kota Madinah, mas permata di kota Mekah. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau bersusah payah beserta keluarga sahabat rela bermandikan darah, rela bermandikan anak-anak, rela bercucuran darah untuk menegakkan satu kalimat tauhid la ilaha illallah di muka bumi ini. Maka pantas kita bersalat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sama-sama, wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Yang saya hormati dewan juri yang arif dan bijaksana, wabil khusus kepada hadirin wal hadirat warahmatullah. Pada kesempatan ini, istiqalah saya untuk menyampaikan sepatah dua kata tausiah yang bertema menitip keimanan berbasis kesabaran. Hadirin wal hadirat rahmatullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sabar. Pada sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sadaqallah. Hadirin wa hadirat rahimahullah. Allah memerintahkan kita ketika kita sedang diuji oleh Allah, maka kita diwajibkan untuk bersabar. Ketika kita diberi tantangan oleh Allah, maka kita harus bersabar. Ketika kita diberi ujian baik itu kecil maupun besar, kita harus bersabar. Maka dari itu perbanyak sabar, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh kesabaran yang kita hadapi. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Sekarang kita sedang memasuki bulan Ramadan, yang dimana bulan ini merupakan bulan kemuliaan, bulan kemenangan, bulan yang penuh keberkahan. Maka dari itu Allah memerintahkan kita untuk berpuasa sesuai yang diperintahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah. Allah memerintahkan kita jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Maka dari itu marilah kita jalankan perintah Allah sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Mari kita jalankan
sabar. Mari kita jalankan dengan keimanan kita supaya kita dapat mendapatkan Allah kita, supaya Allah kita semakin meningkat. Hadirin wal hadirat. Para ulama mengatakan sabar itu dibagi menjadi tiga. Sabar itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ibadah. Ketika Allah sudah memerintahkan kita, baik itu salat itu tidak berat. Salat itu berat, akan tetapi tidak berat bagi orang yang sabar. Puasa itu tidak berat, salat itu berat, akan tetapi tidak berat bagi orang yang beriman, bagi orang yang sabar. Naik haji itu berat, akan tetapi tidak berat bagi orang yang sabar. Maka dari itu, marilah kita bersabar ketika kita sedang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Alhamdulillah. Kemudian para ulama mengatakan sabar yang kedua adalah sabar meninggalkan kemaksiatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di bulan puasa ini kata Nabi kita sedang berperang. Kita sedang berperang, maka melebihi dari berperang dengan waktu mereka berperang dengan di perang Badar melawan kaum musyrikin. Kata Nabi, perang yang kita hadapi hari ini lebih berat daripada perang Badar kemarin. Apa perang kita yang kita hadapi hari ini? Adalah perang menundukkan hawa nafsu. Maka dari itu, bagaimana kita menundukkan hawa nafsu kita? Dengan cara beriman dan sabar, supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang terhormat. Kemudian sabar yang kedua, ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang perlu kita bahas lagi. Sabar yang kedua adalah sabar yang ketiga adalah sabar di dalam menjalankan ujian Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Jelas dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 153, kata Allah, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit kekurangan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan ketika kita sudah melewati semua tantangan itu, ketika kita sudah sabar lillahi ta'ala, maka Allah apa yang katakan? Allah katakan begini, sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzi bisa asabatul musibah. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka bertanya, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ini berasal dari Allah. Maka ketika Allah sudah menguji kita, itu jelas. Suka-suka dia. Nah, itu. Suka-suka dia ketika Allah menguji ya. Saya uji hambaku supaya hambaku sadar bahwa aku sudah diuji oleh Allah. Nah, maka ketika kita diuji oleh Allah, Allah katakan, sesungguhnya setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, pada panggung saya yang sangat berbahagia ini, saya tidak mengharapkan juara, akan tetapi bagaimana kita supaya memperhatikan ke depan apa yang saya sampaikan ini. Bulan puasa adalah bulan penuh pengampunan. Seperti yang tadi Rasulullah SAW bersabda, man sama Ramadan nasi imanan wahtisaban ghufira lahu maka taqaddama man sanbihi. Kata Nabi, hai orang-orang yang beriman, siapa orang-orang yang beriman? Yang ada di dalam ruangan itu. Kata Nabi, hai orang-orang yang beriman, puasalah engkau di bulan Ramadan,
nikmatnya bulan puasa ini. Begitu indahnya bulan puasa ini, kawan-kawan. Maka kalau kita tidak menjalankan puasa hari ini, kalau kita tidak beribadah hari ini, ya merugilah kita. Apa itu kalau kita di akhirat nanti? Apa yang kita bawa? Apa keberanian kita? Maka kita berbanyak salawat di bulan puasa ini. Kita berbanyak berbagai ibadah di bulan puasa ini supaya kita dapat mendapatkan surganya Allah. Ada indah, ada surga di dalam 8 pintu surga itu, ada surga yang paling disediakan oleh Allah. Itu khusus orang-orang yang berpuasa. Surga apa namanya? Ar-Rayyan. Karena itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Saya mengajak kita kembali untuk muhasabah diri. Ketika kita lagi ditimpa musibah, ketika kita lagi ditimpa ujian, mungkin kita tidak pernah merasa itu. Mungkin kita tidak mengingat Allah. Kita sedih. Bahkan kita tidak sadar bahwa Allah sedang menjaga kita. Kita tidak sadar. Kita selalu terbawa kepada dunia, tidak memikirkan akhirat. Ketika kita sedang mengeluh, apa kata Allah? Di dalam surah Al-Imran ayat 300. Di dalam surah Al-Imran ayat 139 kata Allah, kata Allah, janganlah kamu merasa lemah hambaku, janganlah kamu merasa bersedih hati hambaku. Wa antumu a'launa bikum. Sebab kamu tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya menyimpulkan ceramah singkat saya ini. Yang pertama adalah di bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang sabar. Seperti kata Nabi, bulan puasa ini, puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Separuh dari kesabaran. Kemudian yang kedua, di bulan puasa ini, mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita supaya kita bisa memasuki jannahnya Allah yang pertama Ar-Rayyan. Maka daripada itu, mari kita muhasabah diri, mari kita muhasabah diri. Jika di tahun-tahun kemarin banyak modalnya, maka bulan Ramadan ini sebagai pembersih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum